tentu ya kan harapan kita proses demokrasi pemilu itu adalah proses yang rutinitas. Ya. Di negara ini secara konstitusi mengatakan bahwa proses pergantian kepemimpinan di negara kita itu melalui proses pemilu. Maka pemilu itu adalah gerbangnya. Tidak bisa tidak, apapun proses di negara ini, gerbang utamanya adalah pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Pasca Lebaran 1447 Hijriah ini kita kembali di podcast Bawaslu Padang Pariaman. Sudah hadir tengah-tengah kita salah satu tokoh Padang Pariaman, Bapak Al-Fadil Hasan. Sehat dah? Alhamdulillah, Ri. Kita biasa manggil Uda ini. Daal ini selain hari ini sebagai pengajar di Universitas di STEKIP, Sekolah Tinggi Nasional, Sekolah Tinggi Ilmu Kependidikan, Keguruan dan Pendidikan STEKIP Nasional Paukambar. Kemudian juga ngajar di Damasraya ini apa nama kampusnya? Apa namanya? Sekolah Ilmu Tarbiyah. Sekolah Ilmu Tarbiyah di Kabupaten Damasraya. Dan kemudian beliau juga mantan penyelenggara KPU, baik itu penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Panwaslu zamannya dah. Tahun berapa itu dah? Sebenarnya kalau melihat dari proses, pernah juga jadi sekretaris Panwascam. Pernah juga sekretaris Panwascam Kecamatan di tahun pemilu 99. Tahun 99 setelah reformasi pernah jadi sekretaris Panwas Kecamatan. Panwas Kecamatan di Sungai Di Sari. Kecamatan Tujuh Koto Sungai. Kemudian dah? Kemudian pernah juga jadi sekretaris Anfrel Sumbar di tahun 99 juga. Tahun 99. Kemudian tahun 2003 ketika undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu itu membuka ruang kesempatan bahwa penyelenggara pemilu itu adalah lembaga independen, kita ikut seleksi lolos menjadi anggota KPU Kota Pariaman. Itu di usia berapa itu Kak? Ketika usia 28 tahun. Minimalnya? Waktu itu tidak ada rentang usia. Oh, tidak ada rentang usia. Rentang minimal tidak ada, ya kan. Jadi masuk di 2003 periode sampai 2008. Periode pertama itu divisi apa udah itu? Teknis pemilu 2003 sampai 2008. Ya, bayangkan ketika pemilu pertama kali dikelola lembaga independen tidak punya sekretariat yang sumber daya seperti hari ini. Iya. Kita rekrut, cari tenaga honor, kita cari, kemudian pegawai Pemda kita rayu-rayu untuk masuk menjadi penyelenggara, kantor pun tak ada. Akhirnya kita mampu ditugaskan negara menyelenggarakan pemilu di 2003 itu dah. Pemilu 2024. Pemilu 2004. Terpilihnya 2003. Mulai rekrutnya terpilih 2003. Periode 5 tahun. Kemudian Bawaslu dah. Di Panwas. Setelah itu kemudian istirahat sejenak 5 tahun jadi penyelenggara dan sempat terlibat juga mendukung mengendorse pasangan calon waktu itu 2010. Karena habis 2008, 2010 ada pemilu kada, ikut. Selesai proses pemilu kada di Padang Pariaman, maka kemudian ada pemilu berikutnya 2014, rekrutnya 2012, maka di tahun 2012 ikut berkompetisi menjadi penyelenggara pemilu di tingkat sebenarnya tingkat provinsi. Sempat bersaing level provinsi menjadi Bawaslu, waktu itu permanen pertama kali di 2013. Tapi nasib menggariskan hanya sampai masuk 6 besar. Iya. Sampai ke Jakarta ya, tapi ketika waktu itu Bawaslu kan cuma 3. Iya. Dipotong, akhirnya kita nomor 4 barangkali. Ketika itu kemudian menghibahkan diri masuk di level Padang Pariaman, menjadi Bawaslu Padang Pariaman 2012-2014. Masih Panwas. Bawaslunya permanen. Iya. Bawaslu provinsi sudah permanen, tapi kabupaten kotanya masih Panwas. Itu udah di divisi apa itu udah itu? 2014 itu udah. Penanganan sengketa waktu itu. Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Ya. Nah, melihat pergeseran baik itu budaya atau pengaruh di masyarakat ini dari 2003 kemudian hari ini kita lihat yang kita laksanakan itu di
pemilu 2024 terakhir ini, apa yang udah rasakan? Kan beberapa momentum udah menjadi penyelenggaranya, kemudian di 2024 sudah menjadi akademisi, ngajar di 2 kampus kalau tidak salah. Ya. Apa yang ada perubahan yang dirasakan, yang udah rasakan sendiri Dan? Pertama tentu dari sisi penyelenggara. Secara jujur kita akui bahwa penyelenggara hari ini sangat kuat. Sangat kuat. Dari sisi regulasi, juga dari sisi SDM. Bayangkan memang kalau dulu Panwas itu tidak permanen, sekarang permanen. Iya. Ya kan. Kemudian kalau dulu ya kan kewenangan dalam proses menangani pelanggaran itu sebatas rekomendasi. Iya. Administrasi berikan kepada KPU, kemudian kalau KPU bahasanya dapat. KPU hanya dapat mengikuti saran rekomendasi dari Bawaslu atau Panwaslu waktu itu, sehingga memang ada semacam kerancuan, sehingga kita selaku pengawas pun merasa tidak begitu dihargai. Iya. Kalau sekarang ini dari perspektif pengawas ya kita lihat, karena kita lagi diskusi di pengawas. Nanti kalau perspektif penyelenggara teknis itu KPU gitu kan. Kalau sekarang kan ruang dan kesempatan itu sangat luas sekali, ya kan. Ada mahkota penyelenggara itu sekarang, mahkota Panwas itu kan dari sisi sengketa. Ketika terjadi sengketa, maka Panwaslu atau Bawaslu sekarang itu sangat punya otoritas untuk menyatakan ini terus atau tidak. Iya. Ya kan? Iya. Sehingga memang itu menyebabkan, menurut saya, itu menyebabkan mestinya penyelenggara harus confident dengan itu. Ditambah lagi kalau kita mau lihat lagi, hal yang sangat krusial berbeda adalah sumber daya yang mendukung. Iya. Kalau dulu anggota Panwas itu betul-betul kemudian harus anggota Panwas kerja secara full. Bayangkan merekrut orang yang melatihnya. Dia bantu kita, tapi kita latih dulu. Iya. Kalau sekarang, mohon maaf, anggota Bawaslu sekarang sudah punya sumber daya yang sangat qualified. Mohon bahasa yang agak nyeleneh saya katakan, tidak ada pun anggota Bawaslu sekarang pasti sekretariat mampu mengelola pemilu. Itu artinya positifnya bahwa sumber daya sangat mendukung. Bicara regulasi sangat kuat, bicara tentang sumber daya manusia juga sangat mendukung. Dan fasilitas barangkali juga sangat memungkinkan. Kalau dulu kita kantor Panwas itu nyari-nyari di mana kita mau kantor nih gitu. Kalau sekarang pindah gitu. Kalau sekarang udah gitu kan. Jadi 3 variabel ini sangat menentukan. Itu kita melihat dari perspektif kelembagaannya. Ya. Kira-kira di saat hari ini udah selaku akademisi yang punya pengalaman tentang kepemiluan, kira-kira apakah efek itu setara dengan apa yang masyarakat rasakan secara menyeluruh? Ya, mestinya iya, ya kan. Tapi kadang-kadang kan regulasi yang memayungi terhadap proses pemilu itu, khusus kepada pelaksanaannya, kadang-kadang kan menyebabkan masyarakat itu juga apatis muncul. Iya. Ya kan? Ya, kita tahu bahwa ya kan perilaku, ya kan masyarakat itu tidak berdiri sendiri dalam proses pemilu. Iya. Ada penyelenggara, ada kemudian peserta. Maka subjek peserta ini kadang-kadang mempengaruhi terhadap perilaku pemilih gitu. Maka tentu saja dalam rangka kemudian menjamin proses pemilunya makin demokratis, makin akuntabel, makin dapat dipercaya, atau azas pemilu jujur dan terlaksana dengan baik, tentu saja tidak hanya dibebankan kepada bagaimana masyarakatnya, tapi tentu regulasi yang memperkuat terhadap itu, dan juga perilaku peserta pemilu yang tidak menyeret-nyeret masyarakat untuk kemudian melanggar atau terlibat dalam tanda kutip penyelewengan dalam proses pemilu itu sendiri. Jika kita berkaca kepada pemilu 2024 ini, khususnya di Padang Pariaman, udah selaku masyarakat Padang Pariaman kemudian beraktivitas di Padang Pariaman, kira-kira apakah masih dominasi ini faktor money politik ini? Masih. Ya. Money politik itu kan tidak hanya bicara uang cash, tapi kan juga bicara tentang bagaimana kemudian dikemas mendapatkan sesuatu terhadap apa yang akan dia lakukan di TPS gitu kan. Jadi memang money politik itu adalah hantu dalam proses pemilu.
maka tentu pengetatan, maka tantangan bagi penyelenggara khusus kepada Panwas itu sangat penting. Memang Panwas saya lihat sudah melakukan masa tenang Ya. istilah masa tenang berputar itu apa namanya yang di Panwas, monitoring Melakukan patroli money politik gitu kan di masa tenang. Tapi kan peserta pemilu itu kan banyak punya 1000 cara untuk Ini bagaimana pemain semua ini dah. pemain semua. Sehingga tentu ya kan apa kata kuncinya? Kalau saya berpendapat bahwa kata kunci yang paling bisa potensial menggugurkan money politik itu adalah kunci peserta pemilu. Kalau terdapat money politik peserta pemilu gugur dengan sendiri. Kalau itu sudah tidak ada kata lain, kalau dinyatakan batal pencalonannya, batal dia ditetapkan, itu pasti menakutkan. Tapi kalau sasarannya hanya kepada penerima, sementara kemudian lemah dari sisi bagaimana kemudian pemberi, ya kan? Yang walaupun sekarang penerima dan pemberi itu sama-sama kemudian bisa dikenakan, tapi kadang-kadang kan permainan itu kan bisa. Maka efek jera berhentikan, gagalkan. Tidak melalui proses yang harus pidana. Tidak usah pidana, jatuhkan saja yang jatuhnya pidana lain, pidana itu tambahan, tapi kemudian sanksi yang bisa menyatakan bahwa pasangan atau peserta pemilu itu diberhentikan, digugurkan bila terbukti, itu perkuat saja tentang itu, perkuat menurut saya. Walaupun sebenarnya upaya kalau memang terbukti kan memang ya berhenti, tapi perkuat tentang itu. Artinya ketika ditemukan tidak perlu proses bertele-tele yang panjang, eksekusi gitu kan. Ini kan momentumnya di 2029 ini. Ya. Kemudian Bawaslu serta rekan-rekan penyelenggara pemilu lainnya telah menyiapkan, salah satunya ini podcast Bawaslu Padang Pariaman ini. Tentu merubah secara signifikan baik itu peserta kemudian pemilihnya, itu masyarakat kita, tentu tidak mudah. Tapi dalam pandangan mudah nih, jika informasi pembicaraan kita ini didengar oleh masyarakat, kira-kira berapa persen mampu merubah perilaku masyarakat ini? Ya, perilaku masyarakat itu kadang-kadang dipengaruhi, ya kan, perilaku masyarakat itu kadang-kadang dipengaruhi dengan situasi dan kondisinya juga, gitu kan. Situasi dan kondisinya saat dia kemudian menghadapi sequel sesuatu apa yang dihadapi pada saat itu, ya kan, latar belakangnya ada, sehingga memang ikhtiar yang dilakukan oleh kawan-kawan Bawaslu hari ini, ya kan, itu kan suatu hal yang sangat baik, melakukan prokes, kemudian tetap kemarin saya lihat Bawaslu melakukan di Pacu Kuda, itu ada tim yang sosialisasi. Kebetulan Pak Orang mahasiswa saya ketemu Pak, saya lihat ada logo Bawaslu-nya, selempangnya. Pak mahasiswa STEKIN nasional, saya lihat ya bagus. Itu kan upaya. Artinya apa? Kalau upaya sudah dilakukan dengan maksimal, ya kan, tentu ini adalah suatu hal yang sangat positif. Ya kan? Mudah-mudahan seiring dengan waktu regulasi makin diperkuat, ya kan, makin ketat terhadap bagaimana menjadikan pemilu ini makin akuntabel, makin menghasilkan nilai atau hasil pemilu yang bisa dipercaya masyarakat. Tentu ini akan seiring waktu akan bisa. Dan tentu saja, ya kan, keterlibatan semua pihak tetap. Tidak hanya Bawaslu, tapi juga bagaimana kemudian KPU-nya, bagaimana kemudian peserta pemilunya, dan bagaimana masyarakat pemilihnya, tentu saja. Gitu. Nah, jika kita ukur ini 1 sampai 100 ini, menurut pandangan Uda, apakah untuk menjadi terpilih, baik itu pasangan calon maupun badan legislatif ini, anggota dewan ini, itu di angka berapa harus pakai money politik? Apakah ini tidak mampu kita tekan ini? Kalau diukur 1 sampai 100 ini 50. Di 50 berarti setengah ini dah. Berarti secara publik kita melihat pemilu ke depannya udah semakin baik ini. Dan kalau dulu kan kita dengar hampir 90%. Udah hari ini selaku akademisi menyampaikan 50 lagi ini. Kira-kira dari apa yang kita lakukan tadi di pemilu 2009 berapa persen mampu kita tekan ini jika aktivitas ini kita lakukan terus menerus? Ya, tentu sekarang kan perubahan undang-undang lagi diproses. Saya melihat memang kata kuncinya itu adalah regulasi yang makin ketat terhadap bagaimana proses pemilu ini mengarah kepada jujur dan adil makin kuat gitu kan. Kita tahu bahwa ya kan sanksinya harus tegas, terukur, ya kan.
benar memang perbandingan dari proses undang-undang yang mengkaitkan tentang pidana pemilu itu dulu kan opsi. Kemarin kan sudah undang-undang 717 ini kan sudah akumulatif. Kalau dulu kan opsi pidana atau kurungan atau denda. Kalau sekarang denda iya, pidana iya. Kurungan badan juga iya. Meski memang kurungan badannya memang ada hitungan hari itu kan bulan segala macam. Tapi setidaknya itu. Tapi kemudian kan bagaimana kemudian itu juga lebih ditingkatkan kan sanksinya, kemudian dendanya, kemudian proses yang mengakibatkan dia akan diberhentikan atau digugurkan gitu kan. Sehingga kalau itu dan itu tersampaikan, jangan tidak tersampaikan. Kalau tidak tersampaikan itu tidak akan efektif juga. Tersampaikan dengan baik, maka itu tentu pasti akan punya dampak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Bawaslu ya kan dengan melakukan hal yang sosialisasi seiring proses priorisasi ini ya kan tentu akan punya dampak. Pasti itu usaha pasti akan ada dampak. Selaku dosen ini udah melihat apakah pengaruh money politik ini dapat merusak si penerimanya atau merubah pergeseran budaya kita di Padang Pariaman ini? Kalau si penerima ya kan menerima uang yang kemudian menyebabkan dia berubah pilihan, dari sisi nilai agamanya sudah salah itu, ya kan? Kan? Tapi kadang-kadang kan di apa? Saya di media sosial saya sampai sekarang itu masih menayangkan tentang bagaimana kalkulasi uang yang diberikan dengan periodisasi yang diterima oleh orang pemberi uang itu sendiri. Artinya tidak bernilai rasanya apa yang diterima 100.000, 200.000 dengan apa yang dia lakukan selama 5 tahun kalau itu hanya alat ukurnya. Ya kan? Maka tentu saja ya kan sisi moralitas itu tidak pas, ya kan? Pasti moralitasnya terganggu sekali kalau kemudian proses penerima money politik itu dibenarkan, ya kan? Maka kadang-kadang kan lingkungan mempengaruhi gitu. Serangan fajar, semuanya sudah datang ke atas rumah, kemudian dinilai dan ditawar berapa orang di atas rumah ini 5 kali 100, 5 kali 200. Itu kadang-kadang kan memang menggiurkan juga. Tapi dari sisi moralitas, dari sisi nilai keagamaan itu tidak bisa ditoleransi sebenarnya. Maka disitulah kemudian perlu penguatan regulasi dan pengawasan yang makin kuat. Baik dah, terima kasih dah. Kita minta terakhir nih closing statement udah tentang money politik tadi, tentang penyelenggara pemilu maupun yang lain-lain. Kita persilakan dah. Tentu ya kan harapan kita proses demokrasi pemilu itu adalah proses yang rutinitas. Di negara ini secara konstitusi mengatakan bahwa proses pergantian kepemimpinan di negara kita itu melalui proses pemilu. Maka pemilu itu adalah gerbangnya. Tidak bisa tidak apapun proses di negara ini gerbang utamanya adalah pemilu. Baru setelah pemilu lah kemudian lahirlah tokoh-tokoh turunannya. Presiden, maka presiden pilih menteri, bupati kepala dinas, dan gubernur juga seperti itu. Artinya apa? Kalau itu berarti itu adalah sudah menjadi kesepakatan kita secara bernegara. Maka harapannya tentu jangan dinodai, kembali kepada semangat kita bernegara bahwa proses pemilu ini adalah proses yang sangat urgent dalam sisi bergantian kepemimpinan di negara kita, apakah pusat, daerah, maka tentu harapannya makin lama makin baik. Sudah ada ikhtiar, sudah ada keinginan mengarah kepada sesuatu yang makin baik, tapi kemudian kembali kepada bagaimana kita regulasi membuka ruang untuk itu, tapi kemudian bagaimana pelaksana regulasi ini mampu juga menjalankan dengan baik. Baik, terima kasih Dal atas waktu dan kesempatannya. Sahabat Bawaslu Padang Pariaman, begitu banyak hal-hal yang dapat kita ambil kesimpulannya. Kita berharap bersama-sama kita terus memberi pengaruh baik agar pemilu kedepannya semakin baik seperti apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.